Selamat pagi, teman-teman. Pada pagi ini, kita masuk ke chapter keempat. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan, dan memang kita belajar secara online. Jadi saya buat dalam bentuk video, dan saya pikir tidak jauh berbeda, kalaupun kita langsung lewat Zoom. Karena memang saya lagi ada kegiatan di luar, jadi saya buat video agar kelas kita tetap berjalan dengan baik. Saya berharap teman-teman dapat menyimak video ini sampai selesai. Setelah disimak video ini selesai, nanti di WA kepada saya bahwa sudah selesai tonton video di WA, di grup WA aja, jadi agar mudah untuk searching. Baik, kita masuk ke materi kita, yaitu chapter atau pertemuan yang keempat dalam Total Quality Management. Ini dia chapter yang keempat. Di sini mengenai keterlibatan karyawan dalam mutu. Kita berpikir mengenai mutu bukan hanya manajemen yang terlibat. Bukan hanya karyawan juga, tapi semua terlibat dalam hal mutu. Kalau ada sebuah bank, bank yang bagus, bank yang keren, tapi security-nya galak, security-nya judes, itu kita akan komplain bahwa bank itu tidak melayani kita dengan baik. Padahal mungkin customer service-nya baik, sales-nya baik, yang lain-lainnya baik, manajemennya baik, tapi hanya gara-gara security. Nah, itu makanya semua harus terlibat. Tapi yang kita bahas pada pagi ini yaitu keterlibatan karyawan dalam mutu. Nah, setelah mengikuti materi keempat ini, hari ini, pagi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang keterlibatan karyawan dalam mutu. Oke? Perkembangan bisnis global saat ini memaksa organisasi untuk mencari cara terbaik dalam memajukan bisnis agar mampu bersaing dengan organisasi lainnya. Salah satu cara yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Ya, kita tentu senang sebagai karyawan, kita didengarkan ya, sebagai rakyat. Kalau kita didengarkan, senang sebagai anggota keluarga. Kalau kita didengarkan kakak, adik, mama, papa, kita senang. Karena seakan-akan kita ada untuk perhatian gitu ya. Kita dengarkan mereka dan kita juga didengarkan. Nah, tentu di kantor kalau ide kita bisa diterima, ya tentu ide yang baik ya. Tentu kita senang. Biasanya kalau kita punya ide, terus kita akan mensupport ide itu, mendukung ide itu. Makanya dikatakan di sini, meningkatkan kemajuan bisnis yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Ya. Karena jangan sampai keputusan itu hanya top to down, ya, dari atas, dari puncak ke bawah, tapi juga dari bottom up, dari bawah ke atas, ya. Maksudnya kita yang berhadapan langsung dengan customer, yang terlibat langsung dalam proses produksi dan lain-lain, itu tentu karyawan. Dari itu karena mereka yang terlibat, mereka yang tahu apa persoalannya, apa masalahnya, apa keluhan dari customer, apa yang diinginkan oleh customer, apa aja yang paling banyak dikomplain, dan mana saja yang paling banyak dipuji atau dihargai sama customer. Tentu yang komplain kita perbaiki, apalagi kalau sampai kepada klaim. Dan kita tingkatkan apa yang dipuji, apa yang dihargai oleh konsumen. Ya. Pengambilan keputusan relatif lebih baik, logis, dan ideal karena merupakan hasil dari pemikiran bersama. Ya. Otak saya terbatas, ya. Otak kamu terbatas, otak dia terbatas. Tapi kalau otak ini digabung, nanti akan terlihat di situ ada ide yang bagus, gitu ya.
karena udah hasil pemikiran dari beberapa orang itu biasanya lebih bagus ya. Tapi tergantung juga pemikirannya siapa gitu kan. Maksudnya kalau banyak tapi kurang berkualitas ya suka bisa juga satu orang tapi berkualitas gitu ya. Oke, kemudian pengambilan keputusan relatif lebih logis. Oke, udah tadi. Manfaat keterlibatan karyawan dapat dirasakan oleh masing karyawan. Karena ketika mereka merasa mendapatkan manfaat dari perlakuan perusahaan, hal tersebut dapat menjadi habit, kebiasaan. Ya. Kamu sisirannya ke kanan itu jadi habit, kebiasaan ke kanan. Ketika kamu sisir ke kiri, itu jadi nggak nyaman gitu ya. Kalau kamu suka tidur, umpamanya pakai lampu sama tidak pakai lampu, ya, kalau biasanya pakai lampu tiba-tiba tidak pakai lampu, nah tidak nyaman. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Tentu kita pengen ada yang habit, yakni habit yang baik, bukan habit yang buruk. Ya. Jadi kita kalau bisa untuk meningkatkan mutu itu benar-benar itu menjadi habit dari karyawan. Saya hampir seluruh pekerjaan saya di logistik itu perusahaan asing. Perusahaan asing nggak suruh datang jam 8, jam 8. Ya. Nggak boleh ada alasan macet. Enggak. Terlambat. Enggak. Langsung dia bilang, emang kamu nggak tahu perusahaan ini jauh? Kalau kamu tahu ya datang dong, lebih cepat. Bangun lebih cepat. Jangan alasannya macet. Emang cuma kamu yang jalan. Yang lain juga jalan, kenapa bisa on time? Nah itu. Apakah perusahaan ini harus dipindahkan ke sebelah rumahmu agar kamu datang on time? Kan waktu melamar pertama juga udah tahu bahwa perusahaan ini di sini. Berapa jauh dari rumahmu, kamu harus sudah hitung. Jangan membuat alasan terlambat. Ya. Jadi mau tidak mau, ya harus on time. Tidak ada alasan. Sampai dikatakan ini menjadi habit, bahkan menjadi budaya yang meningkatkan komitmen karyawan untuk tetap tinggal di organisasi. Ya. Kalau kita senang bekerja, senang dihargai di dalam suatu organisasi, bukan hanya karena duit, tapi duit juga including juga sih. Ya, cuma dipuji-puji tapi nggak dikasih duit buat apa? Kita kan bukan orang yang mengabdi seperti abdi dalam yang ada di Jogja, seperti yang lain-lain. Bukan. Kita juga butuh dana, kita butuh uang. Kenapa? Karena kita punya perut. Ya. Kita punya keluarga juga yang membutuhkan makan. Dari itu perlu juga, ya, jangan hanya dipuji kamu good job, excellent, dan segala macam, tapi nggak dihargai dengan dana. Ya. Harus dihargai. Oke, Total Quality Management atau TQM adalah sistem pengendalian mutu yang didasarkan pada filosofi bahwa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya merupakan yang utama. Jadi bukan kita yang sebaik-baiknya, tapi pelanggan. Kenapa? Ketika pelanggan membeli, uangnya dikasih ke perusahaan. Perusahaan mendapat untung, dan untung itulah untuk menggajimu, untuk menggaji saya, untuk menggaji supir, untuk menggaji customer service. Kalau pelanggan tidak membeli, ya kita nggak ada uang, tidak ada gaji, akhirnya tutup perusahaan, bisa bankrupt atau bangkrut ya. Itu yang paling utama, memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau seleramu asam, kasih yang asam. Seleramu manis, kasih yang manis. Jangan seleramu asam, dikasih yang manis, kamu bisa marah. Kamu tidak suka dan tidak akan datang lagi. Ya dong, masa kita pengennya yang asam, dikasih yang manis. Seperti itu. Jadi harus, kalau kami istilahnya di logistik, meet the requirement of the customer. Jadi apa yang dibutuhkan dipenuhi oleh perusahaan logistik. That's good. Kalau bisa bahkan kasih bonus. Kita kan suka dengan bonus, suka dengan ekstra, suka dengan diskon, suka dengan penghargaan, suka dipuji. Everybody suka dipuji, suka dipuji. Tidak ada setahu saya orang yang tidak suka dipuji. Ya. Senang dipuji, walaupun kadang-kadang dia mungkin, jangan gitulah. Padahal itu maksudnya pujilah sekali lagi. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau kita puji, jangan gitulah, jangan puji-puji. Artinya itu, pujilah aku sekali lagi ya. Jadi, mari kita memenuhi kebutuhan pelanggan ya.
dari budaya kerja tadi, ada disiplin, ada speed atau kecepatan, ada mutu, artinya mutu, selesai pekerjaan dengan baik, selesai tepat waktu, tidak lebih, tidak kurang, ya, tepat gitu ya. Kalau itu baru mantap gitu. Dalam lembaga harus dibina dan dikembangkan dengan baik. Jadi perlu pembinaan. Bina, jangan kita merasa udah 10 tahun begitu aja nggak ada pembinaan ya. Dari SD kan naik ke SMP, SMP naik kan SMA, itu kan ada pembinaan, ada pendidikan, ada pengetahuan. Ya. Jangan SMP terus sampai apa mbah-mbah sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek masih tetap di SMP. Tentu itu nggak ada pembinaan. Tapi bagaimana kita bisa membina agar semua memberikan yang terbaik? Tentu harus juga diberikan penghargaan. Makanya sekali-sekali berikan penghargaan, berikan bonus, berikan ekstra, ya, berikan pujian. Kadang-kadang anak buah kita happy birthday, kita bawa entah bunga, entah apa. Hal sederhana kadang-kadang itu membahagiakan. Oke, kemudian harus dibarengi dengan pemberdayaan karyawan, ya. Karyawan itu diberdayakan, harus bersinergi sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka bisa melakukan pekerjaan yang seperti manajemen inginkan, terutama ujungnya itu loh, profit, keuntungan. Tidak ada perusahaan yang tidak berkeinginan profit. Jangan dia bagus perusahaannya katanya, bagus prosesnya katanya, terus pembeliannya murah katanya, penjualannya banyak, tapi nggak ada untung, itu nggak ada gunanya. Jadi profit itu menjadi main issue juga gitu ya. Usaha pemberdayaan karyawan dimulai dengan satu, keinginan manajer dan penyedia untuk memberi tanggung jawab kepada dia. Berikan tanggung jawab. Biasanya kalau dikasih tanggung jawab 3, selesai. Dikasih 4, selesai juga. Dikasih 5, selesai juga. Kasih 6, selesai juga. Kasih 11, selesai 10. Dikasih 13, selesai 11. Dikasih 15, selesai 13. Itu perusahaan tahu itu. Jadi agar kita itu benar-benar maksimal, benar-benar dipompa, dibuat menjadi bisa menyelesaikan tugas kita dengan penuh dengan tanggung jawab. Kedua, melatih penyedia dan karyawan mengenai bagaimana cara untuk melakukan pendelegasian. Saya pernah punya bos, namanya Ralf Franke dari Jerman. Waktu itu saya di perusahaan Jerman. Dia tidak percaya orang, ya. Akhirnya dia kerjakan sendiri. Udah itu dia mungkin orang-orang Jerman yang masih zaman dulu, ya, zaman dulu. Sehingga orang udah computerized, dia masih manual-manual juga, padahal dia orang Jerman. Orangnya tinggi, kepalanya lumayan licin, seperti itu ya. Tapi dia kerjakan sendiri, tahu nggak apa yang terjadi? Di sana tumpukan pekerjaan, di sini tumpukan pekerjaan, di bawah tumpukan pekerjaan, di kiri, di kanan, di belakang, di mana semua tumpukan pekerjaan. Kami bilang, itu mejamu itu seperti kapal pecah karena di mana-mana. Karena dia tulis don't touch, don't touch. Itu tidak bagus. Ya, sepintar-pintarnya, secepat-cepatnya kita kerja, tapi kalau nggak mengerti mendelegasikan, sama sekali tidak bagus ya. Jadi makanya di sini katakan berikan pendelegasian ya. Nomor 2 ini, delegasi dan menerima tanggung jawab. Berikan ke mereka. Mungkin mereka salah di awal, that's okay. Kita juga di awal salah kok ya. Makanya kalau ada punya anak di rumah, kadang-kadang nyuci piring nggak dikasih, kenapa? Karena salah melulu. Ya makin lama makin salah, udah tua, diajari lagi cuci piring, nggak ngerti juga gitu kan. Kasih salah enggak apa-apa. Anak saya dulu itu mau belajar menyetir nggak dibolehkan gitu sama istri saya. Saya bilang, ayo belajar. Saya bilang belajar nyetir. Nabrak nggak apa-apa, asal jangan sampai mati orang ditabrak. Saya bilang, nggak usah lah kan. Kalau nabrak dinding, tembok, ya memang wajar orang dia belum paham kok. Nggak usah diomel-omelin. Saya juga dulu waktu belajar mobil seperti itu. Wah, akhirnya bisa. Teman-temannya belum bisa, udah bisa. Nah, kita berikan tanggung jawab. Sekarang kita kemana-mana udah diantar. Kan ada keuntungan sama kita gitu. Komunikasi nomor 3, umpan balik perlu ya. Komunikasi, dialog, bukan hanya dialogis ya, hanya dialogis. Sekarang kan banyak nih partai-partai, caleg-caleg, hanya dia yang ngomong ya, tapi ketika ditanya haho-haho nggak ngerti gitu kan. Nah itu ada komunikasi 2 arah ya.
atau atas dengan bawahan. Ada komunikasi, itu bagus. Ya, kita kalau berkomunikasi nyambung itu kan nyaman, enak. Enggak kita ngomongin makanan, dia ngomongin bola. Kita ngomongin hujan, dia mengutang panas. Tidak pernah ketemu, ya, seperti itu. Komunikasi umpan balik. Kemudian nomor 4, penghargaan dan pengakuan. Akuilah orangnya, akui. Kalau dia bisa, akui, apresiasi. Ya. You are good. Saya kadang-kadang ada buat saya bilang, kalau udah selesai, it's good job. Kadang-kadang saya bilang, that is good job, that is great. Saya bilang, saya hargai dia. Memang dia mampu, yang kita hargai. Kadang-kadang kalau udah dihargai, malah terpacu lagi untuk kerja keras, membuat hal yang bagus, membuat hal yang benar, menjauhi kesalahan. Karena kita itu memuji. Nah, nanti kamu pulang coba puji bapak dulu, puji mamamu, ya, puji bapak, puji mama, puji kakaknya. Masa dari seluruh tubuhnya yang dia pakai, yang dia gunakan, keberanian, masa nggak ada yang positif? Bilang dong, rambutmu bagus, mah. Gitu. Senyummu menarik, Pak. Gitu ya. Papa capek ya. Kan bisa-bisa gitu kan. Papa tapi masih ganteng juga gitu. Adik-adikmu, kamu tumben hari ini bersih. Gitu. Bisa kita puji, kita lihatlah yang positif, jangan selalu yang negatif. Ya, perlu penghargaan dan pengakuan. Oke, manfaat keterlibatan karyawan ya. Kalau dia dilibatkan satu, meningkatkan tanggung jawab ya. Karena dia terlibat, itu merupakan ide dia juga termasuk atau ide bersama ya harus dikerjakan secara bertanggung jawab dan bersama-sama. Terus menumbuhkan kreativitasnya. Kalau sudah top down, semua dari atas ke bawah, di mana lagi ada kreativitas? Belok dikit salah, diomelin lagi. Ya. Buat salah dikit, habis dibenci. Nggak bisa, tidak. Makanya anak-anak yang selalu disalahkan, jangan. Itu tidak tumbuh kreativitas. Tapi walaupun salah, nggak apa-apa, salah. Ulangi lagi, buat yang benar. Ya, kerjakan lagi, buat yang lebih bagus. Itu dia tumbuh kreativitasnya. Jangan selalu mengatakan jangan. Pantang, semua pantang. Ya. Ketiga, menumbuhkan keinginan untuk memberikan yang lebih baik, meningkatkan mutu serta kualitas kerja. Ada semangat Kaizen yang meningkatkan. Hari ini tadi selesai 3, besok bisa selesai 4, bisa selesai 5, bisa. Kalau kemarin hanya tidak ada yang salah, besok juga tidak ada yang salah, malah lebih rapi. Bosmu kan senang. Biasanya kamu datang on time, datang jadi lebih cepat 5 menit, lebih cepat 10 menit. Biasanya kamu pulang jam 5 on time, kamu lebih lama 5 menit. Kadang-kadang 5 menit di awal datang lebih cepat, 5 menit di akhir kita lebih lambat, itu kamu sudah punya nilai plus. Hanya gara-gara 10 menit. Nanti kamu bisa dapatkan promosi, mendapatkan jabatan, mendapatkan penghargaan. Karena kamu melakukan lebih. Ya. Jangan standar-standar saja. Ya. Kemudian, peningkatan kualitas pengambilan keputusannya. Ya, peningkatan kenapa? Karena tadi mereka yang bertemu dengan customer, mereka yang operasional ya. Oke, menurut Andi Ciptono, Anastasia Diayana 2003, terdapat 2 manfaat pelibatan karyawan. Pertama, meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik ya tadi saya jelaskan. Kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki ya. Kan kenapa orang mau merusak taman, kalau demo merusak pot-pot, membakar apa, itu karena nggak ada rasa memiliki ya. Kalau kita memiliki pasangan, coba ada memiliki pasangan, kita merasa sayang dengan pasangan kita, tiba-tiba ada orang yang ganggu, nih hadapi saya, kan seperti itu. Kecuali pengecut, ya. Tapi kalau pria, pacarnya diganggu orang, hadapi saya, ya. Jangan aneh-aneh ya. Seperti itu. Jadi ada tadi katakan di sini tanggung jawab, ya, melibatkan harus melaksanakan. Oke, keterlibatan karyawan juga harus menjalankan prinsip dan konsep, yaitu mutu merupakan tanggung jawab setiap orang ya. Mutu. Tadi saya bilang kalau ada di bank itu semua bagus kecuali security di depan.
Kamu baru masuk aja diketok-ketok kacanya, wih parkir kiri kanan, nggak sopan. Itu bisa pulang itu ya, malas banget gitu, nggak usah juga banyak bank yang lain. Ya, jadi harus benar-benar semua dari office boy sampai CEO, ya, dari manajer sampai supervisor, semua harus terlibat. Kedua, sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat dan setiap orang, ya, bersama dengan tadi. Yang ketiga, komunikasi adalah hal yang paling penting. Ya, make communication, ya. Ada komunikasi. Ya, kadang-kadang komunikasi verbal perlu, komunikasi tertulis juga perlu, ngobrol perlu. Makanya kadang-kadang kan negosiasi itu diputuskan ketika main golf sambil ngobrol, ketika makan sambil makan, ketika ngopi, ya, ketika kadang-kadang lagi main band sama-sama, bisa terjadi keputusan. Kenapa? Karena komunikasi, kalau kami dulu waktu di Singapura bilang intent communication, ya. Intent itu sering gitu, ya. Jangan kita diem, wah tahu enggak dia? Wah dia tahu itu, paling nggak ngomong, emang dia malaikat? Hah? Kalau malaikat tahu isi hatimu, ya. Jadi kalau kamu punya pasangan, kamu nggak mau ngomong, diem aja, oh, pasangan saya nggak paham-paham, jadi nggak paham lah. Mana tahu isi hatimu kalau kamu nggak ngomong. Ngomong, ya. Ngomong aja belum tentu connect, belum tentu nyambung. Apalagi nggak ngomong. Di kantor juga gitu. Kamu, kok gaji saya udah 5 tahun gak naik-naik? Ngomong. Ngomong, jangan diem. Ngomong. Ditolak juga nggak apa-apa. Jangan sakit hati ditolak. Mungkin kamu performanya nggak bagus. Perbaiki performa. Perbaiki kinerja. Perbaiki disiplin. Ramah, sopan, ada etika. Itu perlu, ya. Bukan hanya pintar saja, tapi nggak punya etika buat apa? Beretika, hormat, sopan sama yang lebih tua. That is our culture. That is Indonesia. Jangan kamu bilang, my life is my rule. Gak ada itu, my life is my rule. Hidup saya suka-suka saya. Gak ada. Jadi perlu komunikasi. Ya. Jadi usahakan komunikasi yang baik. Kemudian pelatihan merupakan sarana berkomunikasi sambil latihan, ya. Sambil apa namanya? Kadang-kadang ada game, ya. Ada game membangun gedung tapi dari tali rafia, gitu kan. Sampai pusing, gitu. Atau buat game di outdoor, ya. Outdoor. Saya udah dari tahun 2019 itu mendaki hampir 21 gunung yang ada di Indonesia. Dan yang saya lihat kelebihannya ketika kami terlalu sama-sama susah. Kan mendaki itu susah, emang gampang. Nyawa taruhannya. Tapi sama-sama susah, saling menolong, saling membantu. Kadang-kadang kita kalau sama-sama senang malah saling makan ya. Tapi sama-sama susah. Itu kompak banget, kompak. Dan ketika kami satu grup, umpamanya pergi 30 orang, satu grup pendakian satu gunung, itu kami kompak sampai terakhir. Sampai lama kita baru bubar. Itu karena kita merasakan sama-sama sakit, kadang-kadang sama-sama menderita, makan di hujan kadang-kadang ada makan, macam-macam, kadang-kadang ada yang ketiduran, ada yang tergelincir diketawai, ada macam-macam. Ya. Tapi kadang-kadang seperti itu kita membuat kita menjadi sangat-sangat kuat, sangat-sangat kompak. Ya. Pelatihan merupakan sarana komunikasi buat pelatihan. Biar dia berkembang, pisau, ya kalau sudah dia tidak tajam lagi harus diasah pisau, ya, terkampak, diasah baru tajam. Kalau kamu pakai terus, sekuat-kuatnya kamu pakai itu jadi tidak tajam, majal itu pisau. Jadi perlu ada pelatihan, ada pembinaan. Melibatkan dan membuat orang menjadi mampu, ya. Kita kita dukung orang lain. Jangan takut bahwa nanti kalau dia lebih pintar saya tersingkir. Jangan takut itu. Tenang aja, kalau kamu bagus, orang lain juga nelpon sendiri, cari sendiri. Kamu mau nggak kerjanya? Karena kamu lihat bagus. Tapi kalau dilihat kamu malas, tidak on time, kerjaan berantakan, banyak alasan. Kalau bisa, kapan lain orang pindah kan seperti itu. Yang keenam, definisi mengenai tanggung jawab penting, ya, esensial. Pengertian atau persepsi yang sama terhadap tanggung jawabnya, punya persepsi yang sama, pandangan yang sama, apalagi terhadap kualitas, sehingga semua itu menjadi gaya hidup, ya, gaya hidup.
Kita kalau meeting nggak berani terlambat. Kemudian yang ketujuh, pemberdayaan setiap orang dapat dilibatkan berbagai cara dengan kemampuannya. Ya, lihat kemampuannya, jangan dipaksa. Kamu kelas nyamuk petinju, kamu ngelawan kelas berat, mati. Nggak bisa, harus sama. Tahu kemampuannya, jangan dipaksakan. Jangan dibilang I am unlimited. Kita limited. Manusia itu limitednya, ada keterbatasan. Tapi bisa kita forsir, bisa kita maksimalkan kemampuan kita dengan tadi. Ada pelatihan, ada pembinaan. Kalau bisa bahkan ada yang membimbing ya. Kemudian di sini dikatakan pemberdayaan setiap orang dapat dilibatkan dalam berbagai cara sesuai dengan kemampuannya ya. Sesuai dengan kemampuannya. Jangan dipaksakan masih bayi tapi disuruh bekerja keras. 10 strategi ya. 10 strategi yaitu yang disebut dengan 10 team commandment ya. 10 team commandment yang meningkatkan kerjasama ya. Strategi untuk meningkatkan kerjasama. Kan kalau kerjasama itu pekerjaan itu lebih mudah. Kalau sendirian ada capek. Kerjasama itu sepertinya kelihatan lebih ringan. Pokoknya ada yang bisa diangkat beratnya 50 kilo gitu. Satu orang udah 60 kilo udah nggak bisa. Tapi kalau dua orang ngangkatnya bukan hanya 100 kilo lagi, kan kali dua, bisa 120 karena tadi bersinergi satu sama lain. Apa itu strategi? Satu, saling ketergantungan ya, ketergantungan. Di bumi ini katanya semua saling tergantung ya. Jadi nggak bisa satu makhluk harus dimusnahkan, sekalipun makhluk itu kelihatannya dibenci gitu. Karena itu tadi ada ketergantungan, ada mata rantai dengan itu. Gitu. Kan pernah cerita, karena banyak nyamuk, disemprot nyamuknya, mati. Nyamuknya dimakan kecoa, kecoanya juga mati. Kecoanya dimakan tikus, tikusnya juga mati. Nah, karena mati tikus, itu juga berdampak bahwa tidak ada yang memakan umpamanya seperti hama dan lain-lain. Jadi ada saling ketergantungan satu sama lain ya. Kemudian kedua, perluasan tugas ya. Yang ketiga, penjajaran alignment. Anggota tim harus bersedia menyingkirkan sikap individu. Oh, gue, lu enggak dong. Kita, ya, jangan gue individu. Kalau nggak ada saya, nggak jalan di perusahaan. Dia keluar perusahaan juga makin maju gitu ya. Pokoknya saya nggak boleh gitu ya. Kerjasama, bangun kerjasamanya itu indah, kebersamaan itu indah gitu. Itu dunia itu berdinamika ya, berdinamika itu banyak seperti seni juga ya. Kemudian bahasa yang umum ya, jangan bikin bahasa canggih-canggih tapi nggak dipaham gitu ya. Hilang berdarah, bleeding gitu ya. Wah, anak itu kakinya luka, sudah bleeding. Ya. Mana bisa seperti itu? Pendarahannya berdarah aja, beda nanti artinya gitu kan. Jangan aneh-aneh, bikin bahasa yang umum ya. Kadang-kadang bahasa terlalu tinggi di awan-awan, nggak pernah membumi, nggak paham orang gitu ya. Kemudian kepercayaan dibutuhkan setiap saling percaya satu sama lain ya. Kita percaya, kita semua percaya sama Tuhan, ya kan? Semua percaya sama Tuhan. Pertanyaannya Tuhan percaya sama lo enggak gitu loh. Tuhan itu bisa enggak kamu dipercaya sama Tuhan? Kita semua percaya Tuhan, tapi Tuhan bisa percaya enggak sama kita? Jangan apa yang kita katakan dengan apa yang kita berbuat itu berbeda ya. Jadi perlu kepercayaan, trust. Trust, kita perlu percayaan. Percaya bahwa dia bisa. Ya, percaya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang susah dipercaya juga. Kepemimpinan ya, pemimpin tim harus memperhatikan bakat ya, ada talent, bakat orang. Jangan udah bakatnya ada disimpan melulu gitu. Gak tahu dia ada bakat, tentunya di talentanya keren untuk maju. Itu harus kita dukung, kita harus support ya. Kemudian ketujuh, memecahkan masalah ya, solving problem solving ya. Keterampilan bisa memecahkan masalah. Kemudian keterampilan menangani konfrontasi atau konflik ya, kan kadang-kadang berantem antara satu divisi atau beda perusahaan berantem. Kayak anak SMA yang sering berantem nggak tahu ngapain juga gitu. Kemudian
Yang kesembilan, ya, penilaian atau tindakan, ya, diberikan penilaian dengan, ya, tentu dengan objektif, ya, menilai. Jangan menilai dengan tidak objektif, ya. Lihat pekerjaannya, jangan lihat orangnya, ya. Lihat pekerjaannya. Pekerjaannya menunjukkan orang siapa orangnya, gitu. Jangan, dasar kamu lulusan ini, nggak boleh gitu. Dasar kamu datang dari kampung, belum tentu dari kampung juga bisa lebih pintar dari kota. Dasar kamu anak manja, nggak bisa. Jangan, tapi lihat pekerjaannya. Ya, ini salah, gitu. Ini benar. Jangan bilang orangnya. Ya, dasar kamu orang Bekasi contohnya. Marahlah orang Bekasi. Emang semua orang Bekasi malas itu, enggak. Dasar kamu orang Depok. Boleh, ya. Dasar kamu orang Batak itu nggak boleh juga. Dasar orang Minang nggak boleh. Ya, tapi pekerjaannya lihat, oh, ini salah loh. Kamu dari 10 cuma 7 selesai. Nah, gitu kan. Dikasih PR nggak dikerjakan. Suruh nonton video nggak ditonton dengan baik. Ya, personnya yang lihat, terus lihat pekerjaannya. Jangan lihat secara general. Dasar orang Indonesia kan, dasar orang Amerika. Nggak bagus seperti itu. Karena nggak semua, jangan generalisasi, ya. Kemudian faktor yang menghambat perlibatan pemberdayaan karyawannya ada beberapa faktor yang hambat, ya, di sini. Penolakan, ya, manajer terhadap penerapan KPK. Ya, kadang-kadang ada yang ditolak, ya, manajer juga kadang-kadang nggak setuju semua, ya. Nah, kadang-kadang kalau dia nggak setuju, dia kadang menolak, ya. Kadang-kadang karena udah keputusan pertama, dia terpaksa menerima, tapi dalam hatinya dia menolak. Nah, itu kurang bagus juga, ya. Kedua, nilai pribadi atau anggapan manajer bahwa karyawan harus terlaksanakan perintah. Ya, buatlah approach kepada karyawan. Ya, kadang-kadang kita senang kalau disuruh, ada nggak pernah gitu? Kita disuruh seseorang senang, tapi disuruh orang lain kita benci banget. Gitu. Ada. Saya pernah punya bos itu, kalau kita disuruh kita senang, padahal kita yang capek gitu, aneh gitu kan. Karena dia punya harisma, punya cara untuk mempergunakan atau memberdayakan orang lain untuk tujuan dia. Ego, ya, kadang-kadang manajer itu macam-macam ego. Kamu harus tahu manajermu itu gimana, ya. Apakah orang bule, orang Indonesia? Indonesia dari mana? Orang Batak, bukan suaranya keras-keras. Ya. Orang Sunda kah? Orang mana? Ya, latar belakangnya perlu sehingga kamu tahu cara masuk, kamu tahu cara ngobrol. Bila perlu tanya hobinya apa. Jadi kamu ngomongin hobinya jadi senang dia gitu. Make the other happy, make your boss happy. Pelatihan manajemen akan mempengaruhi cara pandang manajernya. Ada juga pelatihan manajemen. Manajemen juga kan bukan orang yang sempurna. Banyak juga perlu dilatih juga manajemen. Kemudian karakteristik kepribadian manajer, ya. Kepribadiannya itu bagaimana, ya. Ketujuh, struktur organisasi gimana? Kalau bahasa Inggrisnya org chart atau organization chart, ya. Penolakan karyawan terhadap penerapan lain, ya, merasa skeptis, ya, ada aja yang skeptis. Namanya di mana-mana ada yang negatif. Penolakan bisa juga terjadi karena karyawan tidak mau menerima perubahan, ya, di comfort zone. Jangan berubah, pokoknya nggak mau. Saya mau ini kemarin, maunya ini juga. Oke, cara mengatasinya, ya, di sini juga ada. Bila sasaran atau tujuan kerja kelompok jelas, ya harus jelas, ya. Kalau nggak jelas itu nanti menjadi gamang untuk melaksanakannya, ya. Kemudian di sini dikatakan beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Satu, mempercayai kemampuan mereka, ya. Trust tadi. Memberikan arah dan bimbingan, ya. Kasih pembimbingan yang benar, gitu, ya. Menawarkan cara alternatif untuk melaksanakan tugas, menunjukkan sense of humor. Kadang-kadang perlu humor, ya. Jangan terlalu stres, ya. Ada humor, ya. Ada yang kalau ini tegang-tegang, udah relax dulu, relax. Nonton Suci, ya, stand up komedi, ya. Perlu humor itu, ya, memperpanjang, berfokus pada hasil, ya. Tadi lihat hasilnya, lihat. Gak usah lihat bahwa dia suku mana, jangan lihat dia agama apa, tapi hasil kerjanya mana, kan gitu. Hasil, ya, perlu hasilnya. Jadi itu sebagai penutup di sini dibilang peningkatan keterlibatan pemberdayaan karyawan merupakan salah satu, jadi bukan semuanya tapi hanya salah satu, ya.
Kemudian selain itu melibatkan karyawan harus juga dijalankan prinsip dan konsep sebagai berikut. Mutu merupakan tanggung jawab semua orang. Kamu, saya, dia, mereka, all of us responsible for the quality. Baik, saya pikir cukup sampai di sini video ini. Sekali lagi tonton sampai selesai. Di remark atau dicatat kira-kira mana yang paling penting. Terima kasih, semoga kita sehat semua. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.